Sejumlah demonstran dalam peringatan Hari Buruh di Bandung, Jawa Barat harus dipukul mundur oleh polisi karena melakukan aksi anarkistis. Massa memperingati Hari Buruh di kawasan Cikapayang, Dago, Kota Bandung. Sejumlah massa diduga merusak fasilitas umum di sepanjang jalan tersebut. Kejadian bermula saat petugas kepolisian mengatur lalu lintas saat aksi demo. Namun tiba-tiba sejumlah massa berpakaian hitam melempari batu, molotov dan petasan ke arah polisi. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsek bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu, ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, aksi unjuk rasa pada Hari Buruh berakhir ricuh. Polisi bentrok dengan massa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang. Massa berusaha menutup gerbang kantor gubernur dengan melempari besi pagar yang semula digunakan untuk pengamanan aksi demo. Untuk membubarkan massa, polisi menembakkan water cannon dan gas air mata. Hingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kami melakukan kegiatan pendorongan untuk membubarkan kelompok anarko dan mahasiswa yang memang sudah masuk kepada kategori tindakan anarkis. Sementara itu, polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga melakukan pengerusakan dan provokasi terhadap petugas. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa dan juga Syabrina. Apa kabarnya hari ini? Semangat karena jelang weekend. Bener banget ya, karena semangat adalah sebuah keharusan pemirsa, bukan pilihan. Apalagi besok sudah weekend lagi, kita ketemu weekend. Betul sekali. Dan ternyata Syabrina juga pemirsa, kalau kita perhatikan di bulan Mei ya, sudah masuk Mei. Tanggal 1 kemarin tanggal 2. Jadi di bulan Mei ini sudah ada 2 minggu berturut-turut ada long weekend nanti. Betul luar sekali. biasa. Tapi apakah kita dapat long weekend atau Harus tetap bekerja? Tetap menemani pemirsa yang lagi liburan di luar sana. Jadi akan berbagai informasi buat pemirsa yang mau liburan nanti gitu loh. Nah, hari ini juga bertepatan dengan hari apa, Syabrina? Hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk kita semua. Benar sekali ya. Semoga pendidikan di Indonesia semakin maju ya, Pram. Semakin merata, semoga para guru semakin sehat dan semakin kuat juga, semakin semangat juga untuk para guru. Karena pendidikan adalah jendela dunia dan guru adalah pemegang kunci. Betul sekali. Kita sama pemirsa di rumah, Pram. Ya pemirsa, selama 1,5 jam ke depan pemirsa, kami akan memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dalam edisi hari ini, kami akan menginformasikan salah satunya mengenai Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, 2 Mei. Bersama saya, Sabrina Sila. Dan saya, Pram, saja pemirsa, inilah isu selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, penyidikan terkait bentrokan antar kelompok yang terjadi di kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terus berlanjut. Ya, pemirsa, buntut dari insiden ini pemirsa, ini polisi saat ini telah menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Kepolisian menetapkan 9 orang sebagai tersangka dalam insiden kericuhan di kawasan Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas sebelumnya mengamankan 25 orang serta menyita sejumlah senjata tajam, antara lain 4 pucuk senapan angin dan 3 bilah parang.
Sebelumnya, kericuhan antar kelompok terjadi di Kemang Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Keributan pecah pada Rabu pagi, di mana dua kelompok terlibat saling lempar menggunakan batu, kayu, serta senjata laras panjang di lokasi yang disengketakan. Berdasarkan informasi, bentrokan dipicu sengketa lahan di mana salah satu kelompok berusaha memasuki sebidang tanah. Namun di sisi lain, sekelompok orang yang mengaku sebagai ahli waris tanah tersebut menolak kehadiran mereka. Anggota Polsek Mampang dibantu Polres Jakarta Selatan langsung mendatangi lokasi kejadian hingga situasi dapat dikendalikan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, satu orang tewas dalam ledakan di sebuah rumah di Sumeneb, Jawa Timur. Ledakan tersebut diduga berasal dari tabung gas helium untuk balon mainan. Tiga orang menjadi korban dalam ledakan gas di Desa Kalianget Barat, Sumeneb, Jawa Timur. Satu dari tiga korban tersebut meninggal dunia, sementara dua lainnya mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan informasi, saat kejadian terdengar suara ledakan sebanyak 2 kali. Ledakan tersebut mengakibatkan rumah warga hancur. Petugas pemadam kebakaran Aminur Rahman mengatakan ledakan diduga berasal dari tabung gas helium yang digunakan untuk balon mainan. Kejadiannya adalah kebakaran rumah. Menurut laporan itu ledakan yang dicurigai dari tabung balon mainan itu. Jadi kita sampai ke lokasi itu, di sana sudah 85% rumah sudah hancur, ya. Terus ada korban. Ketiga korban adalah Sutria dan kedua anaknya, yakni anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki mendapatkan luka bakar, sementara anak perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, Diajeng Tirtasari Dewi, dinyatakan meninggal dunia. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya, ini ledakan ini kembali terjadi terkait lagi dengan gas helium. Apakah itu menyambar api atau tidak? Mungkin sebaiknya dicari tahu terlebih dahulu dan dipastikan ini keamanan sekitar. Apakah ada titik api di sebelah sana, sebelah sini, dan juga diimbau juga untuk yang suka biasa di dapur juga ya. Dan cara penggunaannya ya. Bener gitu. Karena walaupun dilihat berbeda dengan gas yang biasanya seperti LPG, tapi ternyata juga berbahaya. Ya, apalagi kalau di lingkungan umum seperti itu, di rumah sendiri, meskipun seperti itu harus dipastikan lagi keamanannya lagi. Betul. Oke, pemirsa, kita beralih ke informasi lain ya, pemirsa. Satu pengendara motor tewas, 2 lainnya luka-luka usai tertabrak truk tronton di Jalan Raya Desa Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ya, pemirsa, diduga kecelakaan ini pemirsa akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi mabuk. Kamera pengawas merekam saat sebuah truk tronton menabrak 3 pengendara motor dan 1 truk fuso di Jalan Raya Driorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan seorang pengendara motor atas nama Suhardi, warga Desa Lemah Putih, Kecamatan Ringin Anom. Sementara 2 pengendara lain luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk tronton melaju dengan kecepatan tinggi. Tiba di lokasi, truk hilang kendali dan menabrak 3 sepeda motor secara beruntun yang melaju dari arah berlawanan. Truk berhenti setelah menghantam truk fuso. Kecelakaan diduga akibat sopir truk mengemudi dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Sempat terjadi kemacetan saat petugas dibantu warga berupaya mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Polisi pun melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Semoga pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal nih. Dan lagi-lagi ini kan karena pacar ibu korban ya. Ini sebelumnya juga banyak kasus sekali, seperti selebriti juga ada pernah anaknya meninggal karena pacar ibu korban kembali. Betul. Ini dalam hubungan percintaan yang seperti ini, sebagai ibu tunggal yang mempunyai anak, diriset kembali nih, observasi kembali apakah pasangannya tersebut tidak hanya cinta dirinya, tapi juga cinta kepada keluarga si ibunya. Karena ini membuat menyebabkan ini anak yang tidak berdosa menjadi korban. Ya, benar sekali. Hingga tewas. Nah, ini untuk teman-teman yang single parent di sana mungkin dicari pasangan, diriset lagi, observasi lagi pasangannya, calon pasangannya. Betul sekali.
Kita ke informasi lain pemirsa, korban predator seksual di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah bertambah menjadi 31 anak. Ini pemirsa, bertambahnya jumlah korban ini setelah polisi menggeledah rumah dan tempat kos tersangka. Setelah melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, jumlah korban predator seksual yang semula 21 anak kini bertambah menjadi 31 anak. Penggeledahan dilakukan di rumah dan tempat kos pelaku yang diduga menjadi lokasi kejahatan seksual pelaku. Tersangka berinisial S yang berusia 21 tahun ini mencabuli korbannya dengan rentang usia dari 12 hingga 17 tahun. Korban sebagian besar berasal dari daerah Jepara, selebihnya dari Jawa Timur, Semarang, dan Lampung. Sementara jumlah 31 korban diperoleh berdasarkan dokumen video yang didapat dari ponsel tersangka. Terungkapnya kasus ini berawal dari laporan keluarga korban yang menemukan video tidak senonoh di telepon genggam anaknya usai diperbaiki karena rusak. Bagaimana pelaku ini melakukan kegiatan ini yang sedang kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya. Jika tidak mau, maka akan disebarkan. Sementara itu, Bareskrim Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pencabulan terhadap 31 anak. Bareskrim juga telah mengerahkan bantuan teknis dan koordinasi untuk mendukung proses hukum dan pemulihan korban. Polisi masih terus mendalami guna mengungkap motif tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ini jumlahnya sangat banyak sekali, miris sekali pemirsa, 31 orang anak menjadi korban predator seksual yang bertebaran di luar sana. Ya, saya mendengar kabarnya ini pelaku modusnya itu dengan merayu korban melalui sosial media. Sosial media. Betul sekali. Nah, lagi-lagi ini adalah pihak keluarga dan orang tua yang harus lagi-lagi lebih ketat lagi memperhatikan aktivitas si buah hati. Betul sekali. Apalagi bermain sosial media kepada orang asing. Dan terlebih lagi orang tua juga harus mengajarkan kepada si anak-anak di bawah umur, tubuhmu adalah milikmu sendiri sehingga tidak ada yang boleh menyentuhnya. Betul sekali. Karena ini bahaya sekali ya. Dan tidak bisa terkontrol pelaku-pelaku predator seperti ini ya. Berbahaya juga menyebabkan trauma berkepanjangan pemirsa. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang korban mungkin kebanyakan diam karena takut. Sabrina juga pemirsa. Oleh karena juga ditanamkan juga harus berani bercerita kepada orang tua apapun yang terjadi. Betul sekali.